Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 0446566363 dari UPBJJ Banjarmasin. Video ini saya buat untuk melakukan laporan praktikum mengenai desain subnet dan routing statis dari mata kuliah administrasi jaringan. Yang di sini kita diperintahkan untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Di sini ada spesifikasi jaringan, di mana kantor pusat itu memiliki departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian di sini ada kantor cabangnya memiliki total perangkat 20, kemudian tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Kemudian di sini ada alamat IP yang tersedia, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, di sini untuk pertama kali kita buat adalah desain subnet atau subnetting, di mana kita diperintahkan untuk merancang berdasarkan blok alamat IP yang diberikan dan menentukan tiap subnetnya ada subnet mask, kemudian network address, kemudian usable IP range, kemudian alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, di sini sudah disediakan tabel subnettingnya. Kita langsung isi berdasarkan divisi atau segmen yang sudah disediakan. Nah, oke, di sini sudah saya isi untuk divisi atau segmennya. Kita akan mengisi subnet mask, network address, usable IP, kemudian broadcast address-nya. Kita bisa menggunakan kalkulator IP di sini. Di sini kita lakukan untuk penjualan kebutuhan host 50, network address-nya itu 192.168.10.0. Kemudian net mask-nya untuk 50 itu 26. Nah, di sini terlihat ada subnet mask-nya. Di sini net mask yang ini 255.255.255.192 dengan prefiksnya atau net mask-nya adalah 26. Kita tulis di sini. Nah, kemudian di sini juga terlihat broadcast-nya adalah 192.168.10.63. Kita tulis di sini. Nah, untuk mencari usable IP range, kita bisa menggunakan network address ditambah 1, yaitu SIN 192.168.10. Di sini 0, kita tambah 1, jadi 192.168.10.1. Sampai range-nya adalah di sini pakai broadcast address
dikurang 1. Kalau network address itu ditambah 1, kalau di broadcast address sih kita dikurang 1. Itu jadinya 192.168.10.62. Kita akan lanjutkan untuk menjawab divisi yang lainnya dulu. Oke, di sini sudah saya lakukan hasil dari perhitungan mengenai subnet mask, network address, dan usable IP, range, dan broadcast address mengenai berbagai divisi yang sudah kita lakukan. Di sini saya menggunakan untuk penjualan itu pakai prefix 26, dimana prefix 26 itu minimal host, maksimal hostnya tuh ada 62. Sedangkan di sini divisi penjualan atau departemen penjualan ini butuh hostnya adalah 50 perangkat. Jadi masih ada sisa 20 space untuk kebutuhan host untuk masa depan. Kemudian di sini juga bagian departemen pemasaran itu kebutuhan hostnya adalah 30. Di sini saya pakaikan untuk prefixnya 26. Sebenarnya pakai 27 itu maksimal hostnya adalah 30. Sebenarnya pas, cuman di sini kan kita diperintahkan untuk menyediakan ruang pertumbuhan di masa depan. Jadi di sini saya menggunakan prefix 26, di mana host maksimalnya adalah 62, ada sisanya untuk 32 spare. Di sini ada untuk TI juga, di sini saya pakai prefix 27, dan server ada prefix 28, dan WAN itu prefixnya 29, dan kantor cabang pakai prefix 27, di mana masing-masing dari departemen atau divisi ini memiliki sisa spare yang cukup untuk masa depan. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah kita diperintahkan untuk membuat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Di sini cantumkan destination network subnet mask, next hop atau interface yang digunakan. Yang pertama di sini ada router di kantor pusat. Di kantor pusat ini punya interface di setiap subnet lokal seperti departemen penjualan, pemasaran, TI, server, dan WAN ke cabang. Di sini kita akan mengisi destination networknya. Kita tinggal copy paste destination network, itu adalah alamat network address di sini. Oke, network address kita copy paste aja. Destination network di bagian penjualan. Subnet mask-nya kita bisa menggunakan subnet mask dari sini. Subnet mask dari atas sini kita copy paste juga.
Nah, di sini destination networknya adalah ini untuk penjualan, destinasinya ke penjualan. Kemudian ini subnet masknya pakai subnet mask penjualan di sini. Kemudian untuk interface-nya di sini adalah lokal atau penjualan. Keterangannya di sini adalah langsung terhubung ke subnet penjualan. Begitupun seterusnya, di sini kita isi seperti contoh sudah kita lakukan pada bagian penjualan. Di sini untuk bagian ini tidak perlu ini. Kita hanya butuh untuk kantor cabang. Ini adalah network address untuk kantor cabang. Kemudian ini juga merupakan subnet mask dari kantor cabang. Di sini yang merupakan next hop atau interface-nya, kita menggunakan IP yang digunakan oleh kantor cabang. Di sini kita menggunakan 1.10.10.10.8. Ini kita ambil dari bagian one di bagian usable IP range, yaitu adalah IP yang digunakan untuk 1.177 itu untuk kantor pusat, kemudian 1.7.178 untuk kantor cabang. Selanjutnya, nah di sini keterangannya adalah static route ke kantor cabang. Kantor cabang juga kita akan melakukan destination network seperti di kantor pusat. Kita copy paste saja. Nah, inilah destination atau router di kantor cabang, dimana destination networknya ini hampir sama. Ini untuk penjualan, ini pemasaran, kemudian ini subnet TI, kemudian ini di bagian subnet server. Ini adalah destination network atau network address dari masing-masing divisi. Kemudian subnet masknya juga ini sama, kita copy paste dari yang di atas tadi. Kemudian interface di sini adalah interface atau IP address dari kantor pusat. Oke, itulah pengerjaan dari laporan praktikum desain subnet dan routing statis dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.